Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 pembelajaran 1. Bagaimana? Sudah siap semuanya untuk belajar? Yuk kita sama-sama belajar dengan semangat. Nah, sekarang ayo kita amati gambar percakapan berikut ya. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh terhadap aturan? Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan selanjutnya. Selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak Ibu. Jadi kita harus patuh terhadap aturan perjalanan kita ya nak? Iya Bu. Nah anak-anak, dari percakapan berikut berarti apa ya arti patuh? Iya, patuh itu artinya mengikuti peraturan yang ada. Nah, coba kalau kita tidak patuh terhadap aturan, apa yang akan terjadi? Ya, kita bisa tidak tertib atau bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya nih, seperti sekarang ini, kita disuruh pemerintah untuk diam saja di rumah. Kenapa? Coba kalau kita tidak mengikuti peraturan pemerintah. Akibatnya, nanti banyak yang akan terkena virus COVID-19. Untuk itu kita harus patuh terhadap pemerintah. Nah, sekarang ayo kita membaca teks bersama-sama ya. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat mengikuti perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan dengan baik. Baik, sekarang kita amati ya. Nah, setelah kalian membaca teks aturan keselamatan dalam bus, masih ingatkah kamu peraturan dengan penggunaan huruf kapital? Nah, huruf kapital bisa juga digunakan untuk menulis nama Tuhan. Nah, contoh kalimatnya kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Yang ketiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Perhatikan, kata Tuhan T-nya adalah huruf kapital. Nah, yang kedua, yang maha pengasih. Yang maha, huruf Y dan huruf M-nya juga huruf besar, sama seperti yang maha kuasa. Huruf Y dan huruf M-nya juga huruf kapital. Itu artinya huruf kapital digunakan juga untuk menulis nama Tuhan. Sampai di sini paham anak-anak? Selanjutnya, ayo kita berlatih mengerjakan tugas berikut. Tuliskan 5 kalimat sederhana yang mengikuti huruf kapital. Kerjakan 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, ayo kita amati gambar kalender berikut. Perhatikan ya, misalkan contoh kalendernya adalah bulan Januari. Nah, kita akan mempelajari nih, 1 minggu ada berapa hari. Perhatikan ya, dalam 1 minggu ada berapa hari? Ya, betul, ada 7 hari. Hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti 1 minggu ada 7 hari. Perhatikan contoh berikut ya. Contoh, Made libur sekolah selama 2 minggu. Nah, berapa hari ya Made libur sekolah? Ada yang tahu jawabannya?
Ya, kita jawab sama-sama. Jawabannya 2 minggu itu 1 minggu kan ada 7 hari. Kalau 2 minggu berarti 2 minggu dikali 7 hari. Artinya 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Ya, masih ingat kan ya dengan perkalian? Nah, kalian harus hafal nih dengan perkalian supaya bisa menjawab soal-soal berikut. Nah, kalau sudah paham, kerjakan soal berikut ya. Ayo kita berlatih 1 sampai dengan 5. Nah, tugas selanjutnya kan membuat karya kerajinan dari kulit kerang. Nah, karena tidak memungkinkan untuk mencari kulit kerang, Ibu ganti ya, hari ini membuat kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan alami. Bahan yang terbuat dari alam. Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama, ini contohnya dari daun kering, daun-daunan ataupun dengan biji-bijian.